Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran biologi kita masih dengan Ibu Suginingsih. Oke? Masih tentang klasifikasi, tetapi khusus pada saat ini, pada pertemuan ini kita membahas klasifikasi yang 5 kingdom yang dikemukakan oleh si Robert Whittaker pada tahun 1969. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kamu simak keterangan Ibu yang berikut ini ya, Nak. Kita lanjutkan. Sistem 5 kingdom yaitu terdiri dari yang pertama kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, dan yang kelima adalah kingdom Animalia. Kita lihat satu persatu. Yang pertama kingdom Monera, yaitu organisme bersel satu yang masih prokariotik, artinya belum mempunyai membran inti sel. Contoh yaitu bakteri dan ganggang biru. Ini contohnya bakteri dan ini beberapa contoh dari ganggang biru. Kemudian yang kedua adalah protista. Protista sudah lebih kompleks dibandingkan dengan Monera, bersifat multiseluler. Kemudian kita lihat di sini, protista itu ada yang mirip dengan hewan, disebut namanya protozoa. Contoh misalnya amuba, stentor, ada paramecium, euglena, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu protista yang mirip tumbuhan atau disebut dengan alga. Di sini ada alga merah, rhodophyta, phaeophyta ganggang coklat, chlorophyta ganggang hijau, kemudian ada chrysophyta ganggang keemasan. Yang ketiga, kingdom fungi. Fungi atau jamur bersifat saprofit, yaitu mengambil makanan dengan menyerap zat-zat atau makhluk hidup yang telah mati. Contoh di sini yaitu jamur yang bersel satu atau uniseluler yaitu ragi tape. Kemudian multiseluler yang bersel banyak, contohnya di sini ada jamur merang atau Polvarella dan jamur tiram. Ya, ini yang sering kita konsumsi. Kemudian yang keempat yaitu kingdom Plantae atau tumbuhan. Ciri khasnya yaitu mempunyai klorofil sehingga tumbuhan bisa berfotosintesis dan bersifat autotrof. Nah, tumbuhan di sini dibedakan menjadi tumbuhan yang tidak berpembuluh, contohnya lumut atau bryophyta. Sedangkan tumbuhan yang berpembuluh atau tracheophyta, contohnya yaitu golongan paku-pakuan atau pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Yang pertama yaitu lumut. Lumut atau bryophyta dibedakan menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Nah, ini contoh dari lumut hati. Kemudian di sini kita lihat yaitu contoh dari lumut daun. Selanjutnya yaitu paku atau pteridophyta. Sini ada 4 bagian atau 4 genusnya, yaitu ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Ini contoh dari paku purba, kemudian paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati yang kita sering kenal dengan pakis. Selanjutnya yaitu tumbuhan berbiji atau spermatophyta yang dibedakan menjadi 2, yaitu gymnospermae,
tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae kemudian masih bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae yaitu dibagi menjadi beberapa genus, yaitu ada conifer, contohnya di sini adalah damar, kemudian pinus, kemudian yang kedua adalah golongan sikas atau sikas rumpi, contohnya pakai saji. Yang berikutnya yaitu Ginkgo biloba, ini termasuk tumbuhan purba. Yang keempat yaitu Genetum genemon, yaitu melinjo yang biasa digunakan untuk emping dan sayur. Kemudian Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, yaitu yang pertama adalah golongan monokotil atau berkeping satu. Yang pertama rumput-rumputan, poales, ini padi dan seterusnya. Kemudian Dasyporales, Zingiberales, ini jahe. Selanjutnya yaitu Bromiales, nenas. Orchidales yaitu anggrek. Liliales ini bawang-bawangan, dan Arecales ini sawit, salak, dan kelapa. Yang berikutnya Kingdom Animalia atau hewan. Nah, ciri-ciri dari hewan yaitu bersifat eukariotik, bersel banyak, tidak bisa berfotosintesis karena tidak punya klorofil, dan bersifat heterotrof, yaitu memakan makhluk hidup yang lain. Karena tadi tidak bisa berfotosintesis, maka dia sebagai pemangsa atau mengkonsumsi makhluk hidup yang lain. Di sini animalia dibedakan menjadi invertebrata dan vertebrata. Invertebrata yaitu hewan yang tidak bertulang belakang, yaitu ada beberapa filum, ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Sedangkan yang bertulang belakang yaitu Fishes, Amphibia, reptil, apes, dan mamalia. Ya, yang pertama yaitu filum Porifera atau hewan berpori, termasuk ini golongan si SpongeBob. Kemudian Coelenterata yaitu hewan berongga. Ada Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa. Sini ubur-ubur juga termasuk di dalam Coelenterata yaitu kelas Scyphozoa. Selanjutnya Platyhelminthes cacing pipih, ada Turbellaria, Trematoda, Cestoda. Cestoda ini adalah cacing pita. Nemathelminthes cacing benang, ini yang banyak parasit pada umumnya pada anak-anak ya, yaitu hidup di dalam usus dan menyerap zat makanan. Annelida atau cacing gelang disebut dengan cacing gelang karena tubuhnya ada seperti cincin-cincin yang melingkar-lingkar di tubuhnya, yaitu contohnya yaitu kelas Polychaeta, kemudian Oligochaeta, dan Hirudine. Hirudine ini contohnya yaitu lintah dan pacat. Sedangkan Oligochaeta yaitu cacing tanah. Kemudian yang keenam, Mollusca atau hewan lunak yang terdiri dari bivalvia yaitu yang mempunyai dua cangkang, contohnya kerang. Gastropoda yang berjalan dengan perutnya, contohnya bekicot, siput. Dan cephalopoda yang kakinya di kepala, contohnya cumi, sotong, dan gurita. Yang ketujuh, arthropoda yaitu hewan yang beruas-ruas.
Sini kita lihat ada Arachnoidea, golongan laba-laba, Myriapoda, lipan, dan kaki seribu, krustase yaitu golongan udang-udangan, dan insekta yaitu serangga. Yang 8 yaitu Echinodermata atau hewan berkulit duri. Contohnya yaitu ada bintang laut, landak laut, lilia laut, bintang ular, dan teripang. Kita lanjutkan yaitu tentang vertebrata. Vertebrata yaitu hewan bertulang belakang, yaitu ada Pisces, golongan ikan-ikanan, yaitu ada ikan bertulang rawan, contohnya ikan pari dan ikan hiu, dan ikan bertulang keras, yaitu ikan mas dan ikan gurame, ikan tongkol, ikan gembung juga. Yang kedua yaitu amfibi atau hewan yang hidup di dua alam. Contohnya di sini ada katak, salamander, dan sesilia. Yang ketiga reptil atau hewan melata. Kita lihat di sini ada komodo, kemudian ular, buaya, dan kura-kura. Apes atau unggas. Nah, di sini kita lihat unggas ini berbagai macam, banyak ragamnya. Kemudian kita lihat di sini ada juga jenis unggas tapi dia tidak bisa terbang, contohnya penguin. Yang kelima yaitu mamalia atau hewan menyusui. Nah, sangat banyak contohnya, mulai dari yang kecil yaitu tikus, kemudian ada yang makan rumput herbivora seperti rusa, kemudian juga ada yang pemakan daging karnivora seperti serigala. Sampai di sini penjelasan Ibu mengenai klasifikasi 5 kingdom. Ya, kamu pahami, kamu ulang. Semoga ada manfaatnya dan berkah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.